turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami,
selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Bapa kami yang ada, dimulakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Nyanyian perarakan masuk dari Puji Syukur nomor 482. O anak domba tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, O Yesus. O anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setia
damai, oh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat dalam Satuan Gereja merayakan hari Minggu Prapaskah keempat yang biasa juga disebut dengan hari Minggu Laetare atau hari Minggu Sukacita. Di manakah letak sukacita itu? Yang pertama, bahwa kita senantiasa dengan penuh kesadaran datang di hadapan Allah, menyadari kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, apapun bentuk kehidupan itu. Dan Tuhan selalu mau dan ingin supaya kita semakin memperbaharui diri, sehingga kita melihat terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya dilihat oleh hati, bukannya dilihat oleh mata manusia, tetapi yang dilihat oleh Tuhan sendiri. Untuk itu, mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, membuka hati kita di hadapan Tuhan, menyesali segala dosa-dosa kita. Kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, utamanya bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya. Pada kesempatan ini yang kita dalam doa-doa kita, yaitu Ibu Elizabeth Pawarungan, Pastor Clemens Palindangan, Pastor Bonaventura Farnebun MSc, juga bersama dengan Margareta Kesia yang merayakan hari ulang tahun yang ke-12. Kemudian Agatha Priscilia Lero yang merayakan hari ulang tahun yang ke-7. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka mata si buta sehingga ia dapat memandang Engkau sebagai penyelamat dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah membutakan mata mereka yang tidak mau mengakui kelemahannya dan menutup diri terhadap yang benar dan luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah membuka mata kami sehingga kami dapat melihat dan mengakui dosa-dosa kami serta memandang Engkau sebagai penyelamat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setiamu. Kami mohon berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut.
Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semuanya tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku takkan berkekurangan.
berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seseorang berdosa dapat membuat tanda mujizat dengan demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau pada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik-baik saja, puji Tuhan kalau baik-baik saja. Pada hari Minggu ini, di mana kita dalam masa Prapaskah, lalu kita merayakan hari Minggu Letare, hari Minggu Sukacita. Tadi dalam kata pengantar saya sudah menyampaikan apa yang membuat kita bersukacita. Bukankah kita harus bertobat dan dengan demikian meratapi kesalahan kita di hadapan Tuhan? Sungguhkah kita meratapi kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan? Saya kira itulah pertanyaan yang terus menerus kita renungkan sepanjang masa Prapaskah.
Dan melalui bacaan pada kesempatan ini kita diajak untuk hidup baru sebagai anak-anak terang. Dan dengan demikian kita tidak hanya melihat dengan mata tetapi sungguh melihat dengan hati. Bukan yang dilihat oleh manusia tetapi yang dilihat oleh Allah, dan itulah hati. Kita mendengarkan bacaan pada kesempatan ini di mana dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa Yesus menghampiri seorang yang buta sejak lahir. Lalu bagaimana caranya membuat orang buta itu bisa melihat? Dia meludah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu terbentuk seperti lumpur dan itu dioleskan kepada mata si buta. Sesudah itu lalu Tuhan Yesus menyuruhnya pergi membersihkan matanya ke kolam Siloam, artinya yang diutus. Sesudah itu lalu meleklah matanya, dia melihat. Dari kisah ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita bisa melihat bahwa biasanya mujizat dibuat oleh Yesus dibangun dari iman, keyakinan dulu. Lalu datang kepadanya dan minta supaya disembuhkan. Kisah-kisah orang sakit seperti itu banyak temukan dalam kitab suci, tapi kisah pada hari ini di Minggu Letare lain sama sekali. Dan ini memperlihatkan bahwa inisiatif dari Allah sendiri untuk mau membuka mata orang buta. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang dikatakan di dalam bacaan pertama yang kita dengarkan, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata Samuel juga dalam melaksanakan tugasnya ada titik buta di dalam dirinya. Dia tidak melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pada saat itulah dia menyuruh lagi, lalu bertanya, apakah hanya ini saja anakmu? Masih ada satu, tetapi dia mengembalakan ternak. Daud sudah disingkirkan pada saat itu karena pikirannya, ini tidak layak untuk diurapi menjadi raja. Ternyata kata Tuhan berkata lain. Panggillah dia. Dan pada saat dia datang, ternyata dia yang masuk dalam kriteria. Sehingga sekali lagi menegaskan apa yang dilihat oleh mata dunia. Bukan itu yang paling penting, tetapi yang paling utama adalah yang dilihat oleh hati. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil saya kira hal itu juga sangatlah jelas. Orang-orang Farisi selalu melihat dalam konteks apa yang ingin ditampilkan. Menurut mereka ketaatan kepada hukum dan aturan itu yang jauh lebih penting. Maka aturan dan hukum itu menakutkan dan menumbuhkan ketakutan dalam diri kita untuk mau dan ingin percaya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak menghendaki hal itu dalam seluruh kehidupan. Tetapi kita melaksanakan seluruh hukum dan perintah itu atas kerelaan dan kemauan kita. Mau mengungkapkan dan menyatakan keimanan kita yang sesungguhnya. Dan dengan demikian lewat itulah maka proses untuk mengenal dan memaknai hidup iman kita itu adalah suatu proses perjalanan yang terus-menerus dibutuhkan keteguhan dan keuletan dari diri kita. Sehingga dari bacaan kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau mendengarkan kisah dari si buta yang disembuhkan, maka prosesnya Tuhan Yesus menyembuhkan matanya dan membuat dia melihat.
Setelah dia melihat lalu mulai mengalami bagaimana terang dunia ini, cahaya. Sejak lahir dia berada dalam kegelapan. Tetapi pada saat Yesus sudah membuka matanya, maka dia melihat cahaya dan terang. Lalu bagaimana terang itu semakin menyemangati dia. Pada saat orang-orang Farisi, ahli Taurat bertanya kepadanya, "Betulkah engkau yang buta sejak lahir?" "Sungguh benar, saya tidak melihat sejak lahir. Tetapi pada saat saya bertemu dengan orang itu, maka aku disembuhkan." Dia memberikan kesaksian bahwa dialah terang, dialah yang dinanti-nantikan. Tetapi orang-orang Farisi, ahli Taurat yang tahu tentang kitab suci, ternyata tidak mampu memahami dan mengerti itu. Kenapa? Karena yang ada dalam diri mereka adalah takut disaingi. Kesombongan tetap menguasai dirinya bahwa kami yang harus menyatakan hal itu dan bukan engkau. Dan dengan demikian apapun yang dibuat oleh Yesus itu ditolak di dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian bagi yang kedua, kalau kita merenungkan proses perjalanan kita di masa Prapaskah ini, bahwa kita semakin masuk dalam sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, di mana peristiwa ini dibuat oleh Yesus dalam masa di mana hukum dan peraturan itu harus ditegakkan, bahwa pada hari Sabat kita tidak boleh melakukan pekerjaan, dan itu dihidupi oleh orang-orang Farisi secara buta. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, menjadi suatu pengingat bagi kita dalam memperjuangkan hidup iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh melaksanakan dan mengupayakan itu dengan hati terbuka di depan Tuhan, ataukah kita hanya melakukan karena kita hanya mau memenuhi hukum dan perintah saja? Kita pergi ke gereja setiap hari Minggu karena diperintahkan, bukan karena suatu kerinduan dan keinginan untuk semakin menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan yang selalu menerangi perjalanan hidup kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dari diri kita, apakah kita sungguh-sungguh sadar sepenuhnya bahwa setiap kita manusia memiliki titik buta apapun dan bagaimanapun itu, dalam arti bahwa kehidupan yang kita perjuangkan di dalam dunia ini tidak baik-baik saja, tetapi senantiasa diantar kepada suatu situasi yang seringkali membuat perjalanan hidup iman kita menjadi gelap. Bahkan kita seringkali mengalami ketidakberdayaan. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa kita menyadari hal itu dan datang di hadapan Tuhan untuk mengakuinya. Dan dengan demikian kita membuka hati kita untuk memohon pengampunannya. Karena Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih, bukan Allah yang menghukum. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, seluruh pengalaman kehidupan kita itu akan tetap semakin meneguhkan, menguatkan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita semakin terbuka kepada seluruh pengalaman kehidupan, baik pengalaman yang membutakan, asal kita mau dan ingin belajar dari kebutaan itu, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan berikan pengharapan terang, karena kita menjalani seluruh kehidupan kita dengan hati penuh kemurnian dan kesucian, lewat kesiapsediaan kita untuk selalu mau bertobat dan memperbarui diri di hadapan Tuhan. Boleh sampai pada titik mati kehidupan atau titik buta kehidupan kita, dan kesadaran itu mengantar kita untuk selalu mau bertobat di hadapan Tuhan dan memperbarui diri sepenuhnya, sehingga kita boleh menjadi pembawa terang dan cahaya bagi orang-orang lain di sekitar kita, senantiasa menanamkan kasih dan kesetiaan dalam hidup kebersamaan dalam rumah tangga, boleh memberikan pengharapan kepada mereka yang berputus asa dan menjadi terang di tengah masyarakat kita. Dan dengan demikian lewat itu semua
kita semakin membuka hati kita, semakin terbuka dan jujur. Dan dengan demikian terang Kristus akan semakin dinikmati oleh banyak orang. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya Dia dianugerai terang untuk mengembangkan iman pribadi yang kuat dan memasyarakat. Maka marilah kita berdoa kepadanya dan sambil berseru, Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga umat Allah menjadi terang Kristus bagi dunia, serta memberitakan warta kebenaran dan cinta kasih yang telah diterima dari Kristus dengan bahasa manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi semua orang yang hatinya telah menjadi gelap karena sangsi dan putus asa, ya Bapa, semoga mereka yang hatinya gelap dapat melihat lagi terang iman berkat iman pribadi orang-orang Kristiani yang membaktikan diri, serta berkat kesaksian iman persekutuan Kristiani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi semua orang yang menamakan diri pengikut Kristus, ya Bapa, semoga mata para pengikut Kristus terbuka lebar bagi ketidakadilan yang juga melibatkan mereka sendiri, dan semoga mereka ikut berusaha untuk memulihkan harapan orang akan nilai-nilai yang berasal dari Allah, yaitu kebenaran, martabat manusia, dan keadilan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi para korban pemerasan dan diskriminasi, bagi para pengungsi dan mereka yang tertimpa bencana, ya Bapa, semoga kami tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama kami, melainkan dengan rela hati ikut memikul beban mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi sanak saudara kami yang sudah meninggal, ya Bapa, semoga Engkau menerima sanak saudara kami yang sudah meninggal dalam terang dan kebahagiaan yang kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Kita bersyukur bersama keluarga yang merayakan ulang tahun Ibu Elizabeth Pabarungan. Juga kita berdoa untuk Pastor Clemens Palindangan. Juga kita berdoa untuk Pastor Bonaventura Verbum MSC, serta bersama keluarga kita bersyukur dan berdoa untuk Margareta Keisha Tero yang merayakan ulang tahun ke-12, serta anak saudara kita Agatha Priscilia Lero yang ke-7. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga bertambah usia saudara-saudari kami ini. Mereka bersyukur dan bergembira karena Allah tetap menegurkan hidup
kesehatan, damai, dan rezeki dalam hidupnya. Marilah kita berseru, Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Tuhan Allah kami, Engkau menyinari hidup kami dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Semoga kami melihat terang Kristus serta hidup dalam Dia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami demi keselamatan jiwa kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhan. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo ke-14, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa Pastor Gregorius Liamata yang baru saja menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satuan saudara kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa,
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Sambut predikon, bisa kesambut.
Nyanyian Komuni dari Puji Syukur nomor 434. Santapan bersiara, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putramu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita paroki hari Minggu Prapaskah keempat tanggal 14 sampai 15 Maret 2026. Yang pertama, informasi keuangan total kolekte gereja sebesar Rp17.241.000. Transferan masuk ke rekening gereja dari tanggal 2 sampai 8 Maret 2026 sebesar Rp3.650.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.311.000. Kolekte misa jalan salib, kolekte gereja sebesar Rp2.895.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp2.766.000. Gerbu bulan Januari sampai Februari 2026 sebesar Rp3.239.000. APP Rabu Abu, Minggu Prapaskah 1 dan Minggu Prapaskah kedua sebesar Rp20.987.000. Ada sebanyak 459 lembar amplop. APP Minggu Prapaskah ketiga sebesar Rp13.917.100, sebanyak 258 lembar amplop. Kotak pemeliharaan gereja sebesar Rp1.170.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Leni Hengki sebesar Rp5 juta. Atas sumbangannya kami haturkan terima kasih. Sehubungan dengan libur Idul Fitri 2026 dan persiapan Pekan Suci dan Hari Raya Paskah,
maka untuk pendampingan kursus persiapan perkawinan diliburkan untuk 3 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 21 Maret sampai 4 April 2026 dan akan dimulai kembali pada Sabtu 11 April 2026. Panitia Jambore Remaja sedang mencari dana untuk kegiatan Jambore yang akan diadakan pada bulan Juli 2026 dalam bentuk basar coto dan kue yang diadakan di basement gereja. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih pada Pastor Barto yang boleh hadir bersama kita pada kesempatan dalam Prenekaristi. Dan tentu mungkin seluruh umat sudah tahu bahwa dari antara kami para imam ada yang dipanggil oleh Tuhan untuk peristiwa kematian itu Pastor Gori. Kita bawa dalam doa-doa kita. Nanti hari Selasa baru ada misa requiem untuk diantar ke tempat peristirahatan di Pak Kato. Masih ada 2 malam untuk malam tirakatan, nanti malam dan besok malam jam 7. Bagi umat yang ingin mengikuti perayaan malam tirakatan dan mungkin nanti misa requiem pada hari Selasa jam 8 di katedral, kita ikut ambil bagian atau mendoakan pastor kita yang baru saja berpulang. Terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terlebih kepada seluruh petugas liturgi, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan persembahan ini, perayaan pada kesempatan ini, dan juga mari kita tetap mengingat amplop APP yang kita ambil setiap hari Minggu lalu kita kembalikan lagi hari Minggu sampai pada masuk dalam masa Paskah nanti. Juga tetap diingat bahwa setiap bulan kita membuka kota Gerbu dan dengan demikian setiap bulan kita melaporkannya ke keuskupan dan itulah hasil dari Gerbu kita selama 1 bulan, sehingga baik tetap menjadi perhatian kita, diingatkan bahwa itu 1000 per kepala per bulan. Nah dengan demikian itu tetap berjalan bersama dengan kota APP, kota pembangunan dan yang lain-lain. Ini hanya diingatkan saya. Lalu yang terakhir saya ingatkan kepada kita bahwa nanti kita memperhatikan perayaan di Pekan Suci dan itu rata-rata perayaan itu 2 kali kecuali di malam Vigili atau malam Paskah nanti kita membuat 1 kali saja. Saya berharap bahwa kita dengan bijak untuk memilih supaya kita bisa duduk di dalam gereja atau paling tidak yang tempat-tempat aman sedikit lebih nyaman untuk mengikuti perayaan, yaitu di gereja, kemudian di lantai 2 atau kapel, dan lantai 4 itu saya kira itu agak nyaman untuk mengikuti perayaan karena AC cukup terjamin. Basement akan dibuka pada hari Jumat sebenarnya karena biasa agak melimpah umat, tetapi karena ada juga perayaan kedua, kenapa kita tidak memilih di perayaan yang kedua. Saya hanya mengingatkan kepada kita supaya kita lebih bijak untuk memilih hal itu. Saya kira itu saja yang kembali saya ingatkan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian perarakan kedua dari puji syukur nomor 600.